Ketika kita berbicara tentang bajak laut di dunia One Piece, kita membayangkan petualangan penuh adrenalin, pertempuran seru, dan impian besar yang dikejar tanpa henti. Namun di tengah gemuruh lautan itu, ada satu kisah menyentuh hati tentang cinta dan kesetiaan. Kisah seorang pria bernama Snorping. Snorping pertama kali diperlihatkan pada Dressrosa Arc dalam anime One Piece. Dirinya adalah salah satu eksekutif dalam bajak laut Don Quixote. Ia pun berperan sebagai salah satu antagonis dalam arc tersebut. Sementara Snorping memiliki penampilan yang aneh dan ada cerita menarik di balik penampilannya yang aneh itu. Dan mari kita bahas selengkapnya. Snorping merupakan salah satu anggota terlama dalam bajak laut Don Quixote. Dirinya bergabung dengan kru tepat setelah Trafalgar di laut juga bergabung dengan kru. Snorping juga ikut ketika Doflamingo merebut Dressrosa dari Raja Riku. Suatu hari setelah bajak laut Don Quixote menguasai Dressrosa, Snorping bertemu dengan seorang perempuan bernama Rusian. Snorping tertarik dengan Rusian sehingga dirinya mulai berkencan dengan Rusian. Namun karena Rusian membenci bajak laut, Snorping merahasiakan pekerjaannya dan mengaku bekerja sebagai bankir. Mereka akhirnya menikah dan memiliki anak bernama Gimlet. Sebelumnya, Snorping tidak mengenakan pakaian seperti bayi. Snorping tampil gagah dengan setelan jas seperti seorang mafia. Namun Snorping mengubah pakaiannya setelah tragedi menimpa keluarganya. Suatu hari, Gimlet terkena demam yang sangat tinggi. Namun Snorping tidak bisa membawanya ke rumah sakit karena dirinya sedang ada urusan dengan krunya. Rusian mencoba mencari Snorping, tetapi nama Snorping tidak ada di bank manapun. Hingga akhirnya Gimlet meninggal. Pada saat yang bersamaan, Rusian baru menyadari bahwa suaminya adalah seorang bajak laut. Rusian melarikan diri, tetapi dirinya tertimpa tanah longsor. Rusian berhasil selamat, tetapi dirinya mengalami gangguan di otaknya. Hal ini membuat Rusian berada di kondisi vegetatif permanen. Mengetahui bahwa istrinya sudah tidak normal lagi, Snorping tidak lantas meninggalkan istrinya. Dirinya tetap dengan setia mengunjungi Rusian sambil berharap istrinya akan meresponnya. Hingga suatu hari Snorping mengunjungi Rusian dengan mengenakan pakaian bayi. Akhirnya untuk pertama kalinya, Snorping melihat Rusian tersenyum. Sejak saat itu Snorping memutuskan untuk selalu mengenakan pakaian bayi demi menghibur istrinya. Dari perspektif psikologi, tindakan Snorping dapat dianalisis melalui teori cinta dan kesetiaan. Teori cinta segitiga Sternberg tahun 1986. Cinta melibatkan tiga komponen, keintiman, gairah, dan komitmen. Cinta Snorping terhadap Rusian mencerminkan komitmen yang kuat, bahkan ketika gairah dan keintiman memudar karena tragedi. Perubahan penampilannya menunjukkan mekanisme coping untuk menghadapi rasa bersalah dan kehilangan. Ia memilih untuk mengorbankan harga dirinya agar tetap merasa terhubung dengan orang yang ia cintai. Dalam psikologi, ini bisa dikaitkan dengan self-sacrificing behavior, yaitu tindakan mengorbankan diri demi kebahagiaan orang lain. Dari sisi filosofi, kisah Snorping menggambarkan cinta gap, yaitu cinta tanpa syarat dan pengorbanan. Dalam filsafat, eksistensialisme, tindakan dan pilihan hidupnya mencerminkan kebebasan manusia untuk memilih jalan hidupnya, meskipun jalan itu penuh penderitaan. Jean-Paul Sartre pernah mengatakan bahwa manusia didefinisikan oleh pilihannya. Snorping memilih untuk memikul rasa sakit dan malu sebagai bagian dari penebusan dosa. Ini menunjukkan bahwa cinta sejati tidak hanya soal kebahagiaan bersama, tetapi juga bagaimana seseorang menerima konsekuensi dari pilihan hidupnya. Kisah Snorping mengajarkan kita tentang arti cinta sejati dan pengorbanan. Terkadang cinta bukanlah tentang mendapatkan kebahagiaan pribadi, tetapi tentang memberikan kebahagiaan kepada orang yang kita cintai. Meskipun itu berarti kehilangan harga diri kita sendiri. Begitulah kisah cinta dan kesetiaan Snorping dari anime One Piece. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.